Yo, kemarin ikut BCA ya? Lo yang dapet ya? Luar biasa. Usia keras banget ya. Pak Iman. Yang deg-degan siapa? Iman. Ya kan, iya, kita enggak. Iman mana? Ya udah. Oh, tunggu Pak Iman. Ya, Ya, Iman. kita tunggu sebentar. Tunggu Pak Iman bentar ya. Pilot. Ya, ini Pak Iman sini. Iya. Toilet. Yuk. Toilet. Oke, Pak Iman. Ayo. Bagi kita semua, teman-teman media yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran teman-teman media semua, dan tentu kami menyambut baik karena dengan begitu kami dapat menyampaikan informasi yang dapat teman-teman komunikasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Pertama-tama saya ingin membacakan ya posisi yang kami anut terkait dengan perkembangan beberapa waktu belakangan ini, bahwa berkaitan dengan pernyataan dari MSCI kemarin waktu Indonesia, kami OJK menerima penjelasan itu sebagai masukan yang baik, karena kami melihat bahwa lembaga itu tetap ingin memasukkan saham-saham emiten dari Indonesia dalam indeks global yang menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat potensial dan investable bagi investor internasional. Sesuai dengan hal tadi, maka kami akan melakukan beberapa langkah di bawah ini. Pertama, menindaklanjuti proposal ataupun penyesuaian yang sudah dilakukan oleh Bursa dan KSEI yang sudah dipublikasikan dan saat ini sedang dipelajari oleh MSCI apakah sesuai dengan yang dibutuhkan mereka, yang adalah mengecualikan investor dalam kategori corporate dan others dalam perhitungan free float, dengan kemudian mempublikasikan kepemilikan saham di atas dan di bawah 5% untuk setiap kategori pemilikan tadi itu. Nah, seperti saya katakan bahwa penyesuaian tadi itu sedang dikaji lebih jauh oleh MSCI. Tapi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah apapun respon dari MSCI terhadap hal tadi, kami akan memastikan bahwa kemudian penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan akan dilaksanakan sampai final sehingga diterima sesuai dengan yang dimaksudkan oleh MSCI. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitan juga memenuhi informasi dan penyesuaian tambahan
yang diminta oleh MSCI terkait dengan kemungkinan informasi tentang kepemilikan saham yang lebih kecil dari 5%, yang juga disertai dengan kategori investor serta struktur kepemilikannya. Kami komit akan melakukannya sesuai dengan best practice internasional. Jadi ini permintaan tambahan. Jadi kami akan melakukan dan memastikan bahwa kita semua memenuhi sesuai dengan best practice internasional. Yang berikutnya, ketiga, SRO akan menerbitkan aturan untuk free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan dengan transparansi yang baik. Dan bagi emiten atau perusahaan publik yang dalam jangka waktu tertentu ditentukan nanti dalam pengaturan tersebut tidak dapat memenuhinya, maka akan diberikan exit policy melalui proses pengawasan yang baik. Itu poin-poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebagai tambahan terhadap poin yang kami sampaikan juga bahwa kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi bursa dalam kuartal pertama tahun ini. Itu hal-hal yang kami ingin sampaikan sebagai bagian dari komitmen yang lebih baik, berintegritas, dan meningkatkan transparansi semuanya. Dan ini merupakan komitmen kami untuk mengawal secara langsung semua proses ini berjalan dengan efektif dan tepat waktu. Untuk melakukan hal tadi, maka kami juga melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga proses dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan untuk penyempurnaan terhadap pengaturan dan pelaksanaan yang berlaku saat ini akan terus dilakukan, sehingga kesepahaman terhadap apa yang dimaksud dan memenuhi standar setara dengan internasional dapat dicapai dengan baik. Demikian dari saya untuk pembukaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekarang silakan, ada pertanyaan. Siapa yang mau bantu? Silakan. Memandu? Mau ke depan? Jangan galak-galak. Biar kedengeran Pak. Pak, ini kan bursa kita udah turun 2 hari kemarin sama hari ini. Bahkan hari ini 30 menit pertama udah trading halt. Nah itu mitigasi yang bukan mitigasi sih karena udah turun ya. Kira-kira apa yang dilakukan sama OJK dan SRO untuk kira-kira menahan IHSG kita itu biar nggak makin turun? Apakah seperti beberapa waktu lalu ketika IHSG kita sempat anjlok, emiten disuruh buyback? Atau ada permintaan-permintaan khusus dari OJK dan SRO
arahan-arahan khusus ke emiten, sekuritas atau stakeholder lainnya. Terus yang kedua, tadi boleh dirincikan nggak ya Pak? Tadi kan ketemu sama Pak Erlangga juga ya. Terus ada saya lihat ada Pak Doni juga dari BPBUMN. Mungkin mewakili Danantara juga. Nah itu ada koordinasi dengan Danantara juga nggak untuk masuk ke pasar untuk bantu pasar kita biar nggak terlalu volatil. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah Goldman itu baru nurunin rating Indonesia itu dan memprediksi asing keluar lagi sekitar 13 miliar dolar. Nah itu kira-kira tanggapan dari OJK dan SRO gimana? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik. Jadi siapa namanya? Arta dari? Oh iya. Antara sudah lama nggak ketemu atau belum pernah ketemu ya. Jadi gini Mbak Arta. Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Memang tadi pagi kami bertemu dengan Pak Menko, Pak Menkyu, Pak Gubernur BI, Pak Mensesnek, Pak Kepala namanya BUMN, Pak Rosan apa? Danantara. Kepala namanya, Kepala BPI Danantara. Itu sejumlah hal yang dibahas. Tapi berkaitan dengan ini, semua mendukung penuh langkah-langkah reformasi, perbaikan, dan penguatan yang kita lakukan. Yang barusan saya sampaikan tadi. Jadi, solid semua mendukung hal itu. Karena kepentingan nasional untuk melihat bahwa Bursa Efek Indonesia memang setara dengan kondisi dan perkembangan serta standar yang ada di mancanegara dan juga solid mendukung untuk perkembangan penguatan serta pendalaman pasar. Jadi itu kunci dasarnya adalah reformasi yang memperbaiki transparansi dan integritas. Yang pertama ya. Nah kalau yang kedua dan yang ketiga, yang satu dan yang ketiga, nanti silahkan kalau Pak Narno dan Pak Iman mau menjawab, tapi kami fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah reformasi. Perbaikannya itu seluruhnya. Dan berjalan cepat, tepat, dan efektif. Dan untuk memastikan hal itu, maka mulai besok kami juga akan berkantor di sini. Gitu ya. Silakan kalau Pak Narno. Ya. Oke, terima kasih nih. Jadi udah jelaskan pernyataan daripada Pak Ketua bahwasannya kita menyambut baik ya usulan daripada MSCI untuk terutama untuk perkembangan atau transparansi daripada kita. Tentunya usulan-usulan dari stakeholder itu semua akan kita tampung demi untuk pasar modal kita ya. Tadi yang menarik adalah pertanyaan bagaimana dengan buyback, bagaimana dengan policy. Tentu policy tetap ada terkait dengan tersebut. Seperti misalnya auto rejection, ya, auto halt, ya. Tadi juga 2 hari ini ada ya auto halt. Dan tentunya itu membuat atau agar supaya investor ini tidak panik gitu ya terhadap situasi yang ada, cooling down untuk kepada investor, dan juga ARB juga tetap masih ada, dan juga buyback juga saya lihat juga itu tetap tools kita itu tetap menjalankan sesuai dengan aturan yang ada.
Demikian ya, mudah-mudahan menjawab pernyataan daripada atau pertanyaan daripada Mbak Bloomberg Tech, Mbak Atta. Thank you. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya rasa kemarin kita sudah banyak diskusi juga dengan teman-teman media Pak. Di samping apa yang disampaikan Pak Ketua dan Pak Inarno, saya rasa pada stakeholder dan investor, perbaikan apa yang kita lakukan. Sejak kemarin Bapak Ibu sekalian dan beberapa hari kemuka, kami berdiskusi langsung Pak, investor-investor asing. Mereka meminta waktu ke kami untuk menjelaskan apa langkah-langkah akan dilakukan oleh OJK dan SRO. Jadi di samping itu juga yang Pak Mahendra hari ini kita akan juga sampaikan kepada investor-investor tidak, sehingga informasinya jelas. Jadi tidak mereka hanya mendukung SRO. Terima kasih. Nama saya Diana dari FT. Pak, untuk pertanyaannya Siapa? Sorry. Diana dari FT. Diana dari FT. Diskusi kepemilikan saham korporat ini jadi berlaku saham-saham apa? Terima kasih. Jadi kalau mengenai pemenuhannya itu, apa yang diharapkan, tetapi dalam waktu dekat apakah mereka maksudkan, itu yang satu. Yang kedua adalah selain itu informasi tambahan dan pendalaman lebih lanjut yang juga akan kepada mereka dan tentu kepada publik. Nah, ini juga akan kami sampaikan kapan akan dilaksanakan hal itu. Ya. Yang pasti dalam waktu dekat dan cepat, sehingga tidak menunggu sampai berlarut dari waktu yang kita sudah tahu kapan. Itu saya rasa demikian, dan untuk itu timeline yang lebih detail akan kami update secepat. Umumnya ya mestinya semua bisa selesai sebelum bulan Maret. Tapi kalau yang pertama harus lebih cepat dari itu, karena kami tidak menunggu ya. Demikian. Pak Inarno menambah? Mungkin sedikit aja Mbak Diana ya dari FT, bahwasanya kita telah ini kita serius sekali tersebut, dan kita beberapa kali bertemu dengan MSCI. Jadi mungkin saya sedikit saja juga share kepada teman-teman semua. Kita juga melakukan highlight juga Desember itu dengan MSCI. Itu kita juga melakukan rutin discuss mengenai hal tersebut. Mungkin sedikit saja bahwasanya kita ada proposal terkait dengan yang immediate action dan juga yang medium term. Yang untuk inisiatif tersebut kita menyambut baik, positif, terutama yang terkait dengan yang immediate actionnya. Nah, yang berikutnya adalah yang untuk medium terms. Medium terms ini yang mungkin ya bukan Mei itu sudah terpenuhi, dan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, dan
kita dari selalu rutin untuk discuss dengan mereka, dan ke depan ini hari Senin itu nanti ketemu dengan mereka, kita diskusi mengenai mereka, dan ini akan bergerak nih kira-kira apa sesuai dengan harapan daripada MSCI. Pak Iman mungkin? Cukup Pak. Mungkin saya ingin jelaskan sedikit yang dimaksud Pak Inarno yang immediate sama midterm. Yang immediate itu adalah yang 5% yang tadi itu. Tapi kan kita masih menunggu apakah yang dilakukan itu sudah sama dengan yang mereka harapkan. Kalau belum, ini yang lebih lanjut. Itu yang immediate. Sedangkan yang midterm adalah yang di bawah 5% sekalipun. Kita akan lakukan dalam waktu dekat, dan tentu belajar dari format pada saat diskusi mengenai yang 5%, maka yang di bawah 5% juga akan mengikuti. Jelas, Diana? Oke. Satu mau melanjutkan pertanyaan dari saham Indonesia jadi underweight. Apakah dengan adanya hal ini akan ada kekhawatiran tekanan lanjutan begitu ya jelang review MSCI pada Mei nanti? Terus yang kedua, seperti apa sih Pak? Itu aja, terima kasih. Gini, ya, kalau ya saya bukan juru bicara Pak Pubai yang pasti ya. Adalah apa yang kami sampaikan tadi terkait pengaturan untuk meningkatkan batasan free float, yaitu besaran atau persentase dari saham yang di issue atau dijual kepada investor publik pada saat IPO. Ada definisi yang terkait dengan hal ini. Memang kalau kembali ke diskusi mengenai MSCI, hal ini sebelumnya diserahkan ke masing-masing terkait dengan penjelasan MSCI. MSCI ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan standar internasional. Adalah besaran yang betul-betul oleh investor publik pada saat IPO dilaksanakan. Nah, kalau di waktu sebelumnya memang ada yang sebenarnya sahamnya sudah itu dalam pencatatan menjadi bagian dari tadi kami sampaikan penjelasannya persen tadi atas maupun ke bawah itu akan memberikan penjelasan dengan baik bahwa ini adalah besaran saham yang
termasuk benar-benar dalam standar dari suatu saham sehingga orang masuk ataupun keluar tidak mempengaruhi langsung pergolakan harga atau perkembangan harga saham. Nah, untuk memperbesar jumlah minimum saham free float itu akan menambah likuiditas di pasar sehingga dua pihak, tiga pihak semata-mata yang bisa masuk membeli dan menjual dan kemudian bisa mempengaruhi pasar karena likuiditasnya kecil dan juga karena free floatnya kecil, itu bisa mungkin di Menteri Keuangan. Baik, silakan. Oke. Pak, selamat siang. Yang free float 15% itu pas IPO doang atau yang sudah melantai juga? Yang tadi kalau tidak bisa memenuhi standarnya, itu boleh tolong dijabarkan nggak, maksudnya apa? Denny. Oh iya benar. Dan itu dua-duanya. Existing. Yang tentu instrumen yang digunakan apabila ada emiten yang existing tidak dapat memenuhinya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Nah, jangka waktu detailnya ini yang kami akan sampaikan ya, update-nya kemudian ya. Ya. Bulan depan. Segeralah. Bulan depan. Lalu tadi pertanyaan terakhir kamu apa? Oh, exit policy. Oh iya, itu nanti yang akan kami jelaskan update-nya kemudian. Tapi esensinya adalah bahwa 15% itu berlaku itu kan? Ya. Ya, oke. Siap. Boleh? Saya tergantung dia. Prima dari Bloomberg. Pak, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi Bapak sebut dana reformasi hubungannya pasar atau seperti apa. Dan pertanyaan kedua, apakah Pak Prabowo tahu soal apa yang terjadi di market 2 hari ini dan apa ada instruksi langsung dari beliau kepada Bapak-bapak regulator? Terima kasih. Namanya siapa? Prima, Pak. Saya lagi memikir jawaban yang kedua itu agak sulit. Kedua tuh. Karena kan mesti tanya langsung. Tapi ya dalam konteks beliau ya mestinya, ya, maaf, cabut yang kata mestinya. Tahu dong. Ini kan diperhatikan untuk mempengaruhi cukup banyak hal. Dukungannya memang dan memang sudah mulai dilakukan. Dan akan terus ditingkatkan. Dan saya rasa sama dengan para investor institusional lainnya ya, dari dalam maupun luar
Jadi sama, saya rasa tidak ada bedanya, dan kami justru menyambut baik hal itu karena juga merupakan bukti bahwa terhadap perdagangan dan juga kinerja di pasar modal ke depannya. Terima kasih. Oke. Ya, selamat siang Bapak-Bapak, saya Tanaya dari Fortune Indonesia. Pak, kemarin kan pas sama direksi BI sempat mention juga soal upaya untuk perbaikan data dari SRO dan OJK gitu ya. Apakah salah satu langkahnya ini termasuk rencana untuk menyediakan data pemilik manfaat atau UBO gitu kepada MSCI? Tahap awal itu fokusnya ke saham 100. Mungkin dari Pak Mahendra atau Pak Iman dan Pak Nero. Terima kasih. Iya, jawabannya ngobrol lagi. Ya. Ya udah. Dalam program yang saya sampaikan tadi, dua-duanya. Oke ya, cukup ya. Oke ya. Saya cuma bisa lihat kiri kanannya sih, yang mau Gimana? Silakan. Oke. Siang Pak, saya Hana dari Kata Data Pak. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama Pak, enggak, ini saya sendiri. Akankah ada kan nggak ada perbaikan, MSCI akan memasukkan bursa saham Indonesia ke dalam kategori frontier market, bahkan bakal selevel Bangladesh gitu ya Pak. Bagaimana sih tindakan dari SRO atau regulator untuk yang kedua, tadi kan dari juga mendukung pasar modal, apakah Danantara akan menjadi provider untuk meredam pasar? Yang ketiga soal investor institusi kita Pak, kan masih baru ada 10-15%, sedangkan retail itu mendominasi ya Pak 50% lebih. Itu ada nggak sih tindakan dari SRO atau OJK untuk mengajak investor institusi untuk masuk ke pasar modal? Kan kalau dana pensiun itu kan terakhir 388 terus juga masih PJS, itu gimana sih Pak OJK? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, siapa? Mana? Terus akan dilakukan dari kami di OJK, aturan mengenai kemudahan investasi dari asuransi dana pensiun itu sudah diterbitkan, tapi dilakukan melalui proses governance yang baik. Buat persiapan dalam masing-masing perusahaan bahwa dan asuransi investasi di pasar modal sudah dikeluarkan oleh kami sebagai regulatornya. Berkaitan dengan institusi ataupun pihak yang di bawah pemerintah, Taspen dan Asabri, itu juga sudah diberikan keleluasaan untuk melakukan investasi di pasar modal sesuai peraturan Menteri Keuangan PMK 118 PMK tahun ya. lalu ya. Tahun ini Pak. 2025 ya. 2018 2025. Dan kami berharap
pengaturan mengenai BPJS akan dalam waktu dekat. Apalagi tadi? Ya. Itu udah pernah dijawab itu. Iya. Ya. Satu lagi apa tadi? Oh, begini. Jadi kalau yang itu ya, kita anggap itu sebagai konsekuensi atau outcome dari langkah-langkah yang kami sampaikan tadi. Ya, bukan aksinya, kegiatannya adalah melakukan reformasi, meningkatkan transparansi dan integritas tadi itu. Dan tentu outcome-nya kami harapkan ya bisa sampai ke pertanyaan Hana tadi. Yang nggak dengar tanya Hana ya. Baik, begitu. Ya, Cukup ya. Terima kasih. Liquidity provider mau Silakan Pak Inarno kalau gitu. tambahkan saja terkait dengan Hana. Hana dengerin. Pertanyaan punya nggak tahu. Jadi yang terkait dengan PMK 11 sorry PMK enggak jalan dengan policy kita tadi Pak Mahendra katakan. Jadi pada saat itu bisa persen. Mungkin tahu bahwasanya ini lalu yang liquidity provider tentunya liquidity provider itu memiliki peraturan-peraturan yang sangat rigid. Setiap hari ada bid dan tingkatkan liquidity itu bisa melalui liquidity provider ya yang di bawahnya mereka gitu gitu ya sebagai liquidity tapi melalui anak usahanya. Mungkin itu saja dari saya Pak. Baik ya. Cukup. Sekali lagi terima kasih ya kawan-kawan semua. Dan Oke. Thank you. Terima kasih semuanya. Oke, thank you ya semuanya ya.